Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nuk Sulandari, di program Sarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas, Universitas Kristen Maranatha Bandung. Video ini dibuat merupakan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang sering disingkat dengan PDDUKTPT dalam bidang pengajaran yang dibuat sebagai salah satu syarat kepesertaan sertifikasi dosen. Dalam proses pembelajaran, salah satunya saya mendapatkan penugasan untuk mengajar di mata kuliah struktur baja 1 karena saya bagian dari kelompok bidang keahlian struktur. Struktur baja 1 berbobot 2 SKS dan untuk struktur baja 2 itu berbobot 3 SKS. Pada saat ini saya akan lebih menjelaskan untuk struktur baja 1. Deskripsi dari mata kuliah ini akan membahas perilaku baja sebagai material struktural beserta dengan sifat-sifat mekanisnya, dasar perencanaan menurut standar perencanaan yang berlaku, di mana kami menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) 1729/2020 dengan penekanan kepada metode desain faktor beban dan ketahanan atau kami biasa menyebutnya DFBT. Kemudian kami akan menyampaikan juga di dalam mata kuliah ini tentang desain komponen tarik dan desain komponen tekan dari struktur rangka baja. Kemampuan mahasiswa yang diharapkan melalui pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan perilaku baja sebagai bahan bangunan beserta dengan sifat-sifat mekanisnya. Berikutnya, yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan dasar perencanaan struktur baja menurut standar yang berlaku, yaitu DFBT, dan yang berikutnya, mahasiswa mampu mengevaluasi komponen tarik dan komponen tekan struktur rangka baja menurut SNI 1729 yang saat ini kami mengacu kepada tahun 2020. Untuk materi pembelajaran, yang pertama, pemahaman dasar dari sifat mekanis baja struktural. Yang kedua adalah konsep dasar struktur, konsep desain struktur baja menurut SNI dengan penekanan metode DFBT itu terkait dengan kuat nominal, faktor ketahanan, kuat rencana, faktor beban, kombinasi pembebanan, dan beban terfaktor. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah komponen tarik yang terkait dengan pembatasan kelangsingan, syarat umum dari komponen tarik yaitu kondisi batas leleh tarik penampang bruto, dan kondisi batas keruntuhan tarik penampang neto. Yang keempat adalah karena dibutuhkan pemahaman penampang neto, maka pada materi yang keempat harus disampaikan dulu terkait dengan cara penyambungan struktur baja. Jadi di sini kami menyampaikan cara penyambungan, jenis-jenis penyambungannya adalah ada baut, kemudian karena penggunaan baut sebagai sambungan itu mereduksi penampang, sehingga disampaikan juga bagaimana syarat-syarat spasi antar baut, kemudian jenis lubang baut, kemudian juga disampaikan tipe sambungan baut, ada tipe geser, tipe tarik, dan baut yang menerima geser dan tarik. Selanjutnya juga disampaikan materi tentang bagaimana mekanisme pengalihan beban pada sambungan baut, mekanisme kritis slip, dan mekanisme tumpu. Dengan pemahaman bagaimana perencanaan sambungan, maka komponen tarik materinya kami lanjutkan dengan fenomena shear lag, faktor shear lag, dan luas efektif. Berikutnya juga kondisi batas keruntuhan geser blok dan sambungan baut dengan pola zigzag atau staggered, dan jika garis keruntuhannya itu tidak terletak pada satu bidang datar. Materi yang berikutnya adalah yang keenam, ini adalah materi setelah UTS, semuanya terkait dengan komponen tekan, parameter-parameter penting dan perilaku komponen tekan.
kemudian rasio kelangsingan untuk komponen tekan, dan klasifikasi penampang tanpa dan dengan elemen langsing, teori tekuk, dan panjang efektif. Nah, berikutnya setelah dasar-dasar disampaikan, yang ketujuh adalah kami sampaikan terkait dengan komponen tekan penampang simetris ganda dengan atau tanpa elemen langsing, kemudian komponen tekan penampang dengan satu sumbu simetris, bisa penampang T, bisa penampang UNP, tanpa dan dengan elemen langsing. Berikutnya adalah komponen tekan profil siku tunggal, tanpa dan dengan elemen langsing. Yang terakhir, yang ke-10 adalah materi tentang komponen tekan profil tersusun atau gabungan, tanpa atau dengan elemen langsing. Jadi secara keseluruhan, materi pembelajaran terdiri dari 10 topik yang kami sampaikan dalam 14 minggu. Nah, metode pembelajaran di sini yang selama ini berjalan adalah di awal semester, setelah dosen menerima penugasan di awal semester itu terkait dengan mata kuliah yang harus kami ajarkan. Kemudian dosen melakukan setup di Morning Maranatha Online Learning yang merupakan learning management system yang dimiliki oleh Universitas Kristen Maranatha. Dengan menempatkan materi pada LMS tersebut, sehingga kami bisa menerapkan metode flip learning di mana mahasiswa diharapkan telah membaca materi terlebih dahulu sebelum masuk kelas, dan pada kelas yang berlangsung kita bisa lebih menitik beratkan kepada peneguhan pemantapan teori dan langsung masuk ke tanya jawab. Untuk mata kuliah struktur baja 2 yang terdiri dari 2 SKS, saya mendapatkan alokasi 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, masing-masing 100 menit. Yang pertama untuk kelas teori, di situ adalah penegasan teori, contoh dan penyelesaian soal. Kemudian kami juga sudah menyampaikan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. 100 menit yang kedua di hari yang berbeda, mahasiswa akan menunjukkan hasil kerja tugasnya. Penunjukan ini langsung per kelompok mahasiswa, langsung berdiskusi dengan dosen, dengan saya. Kemudian pada saat pada pertemuan itu juga penilaian untuk tugas itu sudah diperoleh. Sehingga bagi kami dosen pun penilaian itu tidak menjadi menumpuk hanya di akhir semester. Terkait dengan sistem penilaian, terdiri dari 35% untuk nilai UTS, 35% itu adalah nilai UAS, kemudian 30% berasal dari nilai kegiatan akademik terstruktur, yaitu nilai sepanjang proses pembelajaran dalam 1 semester itu, berupa 5 tugas, latihan sebelum UTS, 1 kuis sebelum UTS, kemudian 5 tugas lagi setelah UTS, dan 1 kuis sebelum UAS. Dengan proses ini, dengan nilai KAT yang kami record sepanjang minggu, itu menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat memperoleh hasil yang terbaik, karena kami juga memperhatikan proses, bukan hanya penilaian pada saat ujian yang hanya berlangsung 2 kali dalam 1 semester. Nah, untuk materi sedikit saya sampaikan untuk materi baja 2 itu dilanjutkan dari materi baja 1 terkait dengan komponen lentur, komponen balok kolom, kemudian semua hal yang terkait dengan sambungan lentur, sambungan balok ke kolom, maupun juga sambungan kolom ke base plate. Jadi pembagian struktur baja, mata kuliah struktur baja di program studi sarjana teknik sipil itu sebagaimana yang tadi telah saya jelaskan. Nah, berikut adalah video pembelajaran di kelas dalam pertemuan yang terakhir pada semester ini. Terima kasih. Selamat pagi. Ini kita hari ini hari terakhir, minggu terakhir, hari terakhir, berarti pertemuan terakhir
materinya pun adalah materi terakhir ya. Sedikit lagi materinya tentang batang tekan ya. Jadi kalian sudah mendapatkan cukup banyak variasi penumpang, sekarang menjadi bagian yang terakhir ya. Jadi di sini tentang profil siku, kemarin kalian sebenarnya sudah mendapatkan juga profil siku, tapi yang lengkap ya. Nah sekarang kalau sikunya tunggal bagaimana? Ya. Nah di sini profil siku itu ada, kalian perhatikan ya di begitu mendapatkan data profil siku itu kalian harus langsung klik gitu ya, langsung paham saya mendesain profil siku sama kaki atau tidak sama kaki ya, supaya jangan sampai salah lihat data pada tabel ya. Jadi di sini ada yang siku sama kaki, ada yang siku tidak sama kaki. Dan kemudian penambang profil siku tunggal ya itu tidak memiliki sumbu simetris secara khusus yang ini ya. Kalau yang di sini ini bisa punya sumbu simetris tapi terhadap bukan X bukan Y tetapi terhadap U ya. Nah kemudian di sini untuk penampang yang kalian kemarin sudah pelajari, profil I, profil T, profil C ya, di sini ada sumbu simetrisnya. X lebih sering kali dikatakan sebagai sumbu utama maksimumnya, Y sebagai sumbu utama minimum ya, kalau profilnya punya sumbu simetris. Jadi kalau kalian perhatikan di tabel profil, kalau kalian melihat tabel profil I, kemudian T, kemudian C, itu hanya adanya IX dan IY ya. Nah sementara untuk profil siku itu ada sumbu U, ada sumbu V ya. Nah di sini jadi di sini sumbu utamanya bukan XY tetapi sumbu utamanya menjadi U dan V ya. U-nya itu yang maksimum, V-nya yang minimum. Nah kemudian kita juga ingat-ingat bahwa di dalam desain komponen tekan itu yang harus kita waspadai sumbu minimumnya, sumbu lemahnya ya. Itu yang harus kita selalu periksa ya. Nah, berikutnya sekarang pada waktu nanti kita memeriksa profil siku tunggal untuk ketentuan SNI itu semuanya nanti ada di salah satu subbab ya. Nah subbab itu nanti membagi apakah profil siku tunggal yang digunakan atau bagian dari rangka struktur itu, rangka strukturnya bisa didesain sebagai rangka 2 dimensi atau harus desainnya 3 dimensi ya. Kalau model seperti ini bangunan pabrik itu kan tipikal ya, rangkanya ini tipikal banyak gitu. Jadi kita bisa mendesainnya satu rangka itu sebagai rangka 2 dimensi. Tetapi kalau misalnya kita mendesain menara tentunya bagian kaki dengan bagian ujung atas itu kan beda ya. Kita nggak bisa seolah membuat slicing 2 dimensi. Jadi mau nggak mau desainnya harus 3 dimensi. Nah di sini nanti di bagian ini subbab E5 ini nanti akan membagi desain kita itu yang 2 dimensi atau 3 dimensi ya. Ini ada profil siku seperti ini, mutunya dari BJ37. Kemudian nah biasanya kalau nanti misalnya ujian pasti dikasih tahu ini elemen ini bagian dari struktur rangka batang bidang atau struktur rangka batang ruang. Nanti akan dikasih tahu. Seandainya sampai lupa nggak ada pemberitahuan itu gimana? Silakan bikin asumsi dalam penyelesaian. Ya, jadi kalian bisa asumsi komponen tekan adalah bagian dari rangka batang bidang atau ruang, silakan. Ya.
Nah, kemudian panjangnya sekian 2 meter. Nah, kemudian berapa sih kuatatan bencananya ya. Nah, seperti yang selama ini saya sampaikan, siapkan dulu semua data ya. Kumpulkan dulu data-data yang penting aja, yang perlu saja. Apa yang nggak dipakai nggak usah dicantumkan, bikin mumet ya. Dan juga membuat kalian lama gitu ya, nggak dipakai disalin juga kan bikin lama ya. Jadi ini kira-kira data-data yang penting. Kemudian ini panjang batang batangnya itu sekian. Kemudian rangka batang adalah struktur yang memang direncanakan ujung-ujungnya sambungan sendi. Jadi nilai K-nya ya, koefisien K-nya itu 1 ya. Ini mutu bahannya. Nah, kemudian ini kita ambil data ini ya, jangan sampai salah. Kemarin ada yang ngambilnya salah datanya, atau siapa yang mengambil data saya. Nah, kemudian kasusnya kasus 3. Jadi kita ambil datanya, kemudian kita harus punya gambarannya. Saya harus masuk ke bagian klasifikasi dulu. Klasifikasinya ada di mana? Ada di kasus 3 nih ya, tabel 41A. Ini yang kaki siku tunggal. Batasannya berapa? Batasannya 0,45 angka PFY. Berarti ini batas kelangsingan dari elemen siku tunggal ya. Nilai kelangsingan profilnya sendiri adalah B per T. Kalau seperti tadi, profilnya kan di sini ada B-nya, ada yang 125, ada yang 75. Yang diambil sebagai pengecekan kelangsingan yang mana? 125/10 atau 75/10 ya? Yang lebih kritikal, jadi yang lebih panjang. Kelangsingan itu makin besar, makin kritis. Jadi itu yang kita periksa ya. Jadi yang 125/10 ya. Oke. Nah, di sini kita periksa. Nah, sebelum cek klasifikasi itu kita periksa dulu, ini boleh nggak pakai H5 E5 ya. Tadi kan ada syarat tadi, B per T-nya berapa ya. B per T ini nilainya 12,5, kemudian 0,71 akar ininya berapa? Oke, ini lebih kecil dari ini. Maka nanti kita nggak usah melihat E4 ya, sekuk, lentur, sorsi, itu nggak usah dihijau ya. Kemudian kita cek lagi BL per BS-nya berapa, sekian, berarti subbab E5 dapat digunakan. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, pastikan dulu ya E5 bisa dipakai ya. Nah, setelah itu lakukan klasifikasi ya. Hasilnya kelangsingan dari profil yang digunakan itu lebih kecil dari batasannya, sehingga penampaknya tanpa elemen langsing ya. Nah, kemudian kita masuk ke tabel E11. Nilai ini cari yang profilnya sama, siku tunggal. Ternyata di sini cuma ada E5 aja. E5 buat menghitung KL per F. Nanti setelah dapat KL per F, hitung FE-nya, hitung F kritisnya pakai E3. Karena E4 di sini juga harus ditinjau. Ya. Oke, nah sekarang di sini selalu, meskipun tidak disyaratkan di dalam tabel E11, tabel ketentuan E2 ini selalu harus diperiksa. Ya. Jadi KL per F-nya berapa? KL per F-nya ambil yang minimum F-nya. Ya, yang paling berisiko berapa sih nilainya? Ya, di sini panjang profilnya sekian, kemudian R minimumnya sekian, nilainya sekian, masih lebih kecil dari batasannya, sehingga ini masih diizinkan untuk batang-batang. Ya. Nah, kemudian di sini mulai kita menghitung KL per R menurut subbab E5. Ya, ini rangka batangnya bidang. Ya, disambung pada kaki panjang. Kok bisa disambung pada kaki panjang? Rasanya sering di soal ya. Perhatikan sambung pada kaki panjang ya. Kemudian berarti ngecek lagi L per A. Nah, L per A-nya berapa? Ya, nilainya sekian, ternyata sudah lebih besar dari 80, maka pakai persamaannya ya. Dari SN kita ya.
ya, tinggal diikuti saja. Ya. Nah, kemudian di sini setelah mendapatkan nilai KL per R, ya ini nilainya sekian 153, sekian. Sementara yang di sini batasannya 124, sekian. Yang terbesar inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung dengan ketentuan E3. Ya. Jadi di sini E3 hitungnya menghitung F elastis dulu, tegangan elastis dulu, kemudian menghitung tegangan kritis, kemudian menghitung berapa kuat tekan bencana. Ya, cukup pendek alurnya. Nah, sekarang sedikit tambahan kalau sekarang disambung pada kaki pendek. Ya. Kalau disambung pada kaki pendek, apa yang harus dilakukan? Ini pengecekannya sama ya, cek dulu ini bisa nggak pakai persamaan E5, ketentuan E5 ya. Ketentuannya sudah jelas, ini pengecekannya. Kemudian lakukan klasifikasi ya. Klasifikasinya tetap bukan kaki pendek yang diperiksa, tetap profil itu yang paling kritis elemen yang mana? Ini elemennya kaki panjang ya. Jadi klasifikasinya tetap 125 bukan 75/10 ya. Nah, setelah itu udah ketemu klasifikasinya, kemudian sekarang kita hitung lagi, cek lagi E2 nya memenuhi enggak ya. Setelah memenuhi, nah sekarang kita masuk ke subbab E5. Cara hitung untuk yang kaki pendek, angkanya sudah dapat, kemudian kita koreksi dengan faktor ini. Koreksinya dengan menambahkan, tetapi nggak boleh kurang dari nilai ini. Berarti 0,95 ini harus kita periksa dulu. Nah, 0,95 L per RZ berapa? Nilainya sekian. Kemudian penambahan ini. Ini yang sudah dihitung tadi. Ini penambahannya. Angkanya sekian. Ternyata ini lebih kecil dari ini. Kalau lebih kecil kita harus gunakan yang terbesar. Karena tadi ada kata-kata tidak kurang dari ya. Nah, setelah mendapatkan angka ini kita bandingkan lagi dengan perhitungan. Ya, yang terbesar itu selalu yang beresiko untuk langsingan ya. Langsingan yang terbesar itu yang kita gunakan untuk memeriksa berapa F elastisnya, tegangan elastis, berapa tegangan kritis dan berapa beban tekan nominal. Ya, sekarang masuk ke soal latihan 1, 2, hanya ada 2 saja latihannya. Jadi kalau bisa mungkin cuma dibagi 2 saja. Jadi kelompok pelaksana mengerjakan yang ini, yang sini. Kemudian Ariel ikut grup yang sebelah sini bareng-bareng mengerjakan yang ya. Tidak panjang, cukup singkat perhitungannya, silakan dicoba. Oke, apa yang sudah dilakukan? Dari sini mengambil pola profil kantor untuk bola itu 150 mm, 100 mm dan detailnya itu 9 mm dan mendapatkan AG di angka 21,6. AG itu apa? Agus tuh. Luas total apa? Oke. Lalu RS-nya itu 4,79 meter, dan dirinya itu 2,88 meter, dan mendapatkan RB-nya itu 2,18 cm. Lalu, nah ini nanti perhitungan untuk siku tunggal ini kan sangat terkait dengan bagian mana, kaki mana yang disambung. Ya, ini yang soal ini kaki kanan, kaki panjang atau kaki pendek yang disambung.
pendek ya. Kaki pendek. Nah, berarti nanti RA-nya pakai RX ya. Kemudian RZ, jari-jari inersia terhadap suhu Z-nya pakai apa? X, RY, RU, RW, pakai yang mana? RA. Oke, yang mana? Yang minimum ya? Oke. Ya, apa yang sudah dilakukan? D per 150/9, jadi dapatnya 16,67. Oh, bandingkan dengan Dibandingkan dengan 0,71 akar R per RD. B. Memenuhi. B per T-nya kalau 0,71 akar R per RD. Nah, pengecekan itu tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui M4-nya perlu ditinjau atau enggak. Oke, jadi apakah tekuk lentur torsinya perlu ditinjau atau enggak ya? Kalau tidak, berarti kalau itu terpenuhi berarti tekuk lentur torsinya tidak perlu ditinjau atau subbab E4-nya nggak usah ditinjau ya. Berarti kalian hanya bekerja cek di E3. Oke, yang kalian punya yang kalian ini soalnya disambung kaki panjang atau kaki pendek? Kaki panjang. Kalau kaki panjang berarti nanti RA-nya pakai R apa? Jari-jari inersia RY ya terhadap suhu Y. Terus RZ-nya pakai apa? R-nya pakai R. R-min atau kalau di tabel berarti pakai RV. Oke, ya lanjut silakan. Oke, kalian nggak usah pindah posisi kita karena waktunya sudah habis. Jadi apa yang sudah kalian kerjakan nanti tetap meskipun mungkin sekarang belum rapi ya, nanti dirapikan. Kemudian saya akan sediakan assignment di learning management systemnya di morning. Saya kasih batas waktu hari ini cukup ya. Hari ini ya supaya beres gitu, supaya tuntas gitu ya. Perwakilan saja di tiap kelompok. Jadi nanti saya minta Bibi sama Alfani, saya akan berikan assignment-nya. Nanti tolong di submit ya, di upload. Oke, jadi hari ini benar-benar penutupan pertemuan terakhir dari kelas struktur baca 1.